Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ridwan. Keseharian saya sebagai mahasiswa. Pertama masuk tuh pas banjir Karawang ya. Sebelum banjir itu emang udah masuk juga, tapi kurang aktif, masih bolong-bolong atau ya ada sewaktunya aja gitu. Karena saya tuh bahagia melihat orang tuh bahagia gitu. Melihat orang tersenyum karena kerja keras kita, itu kita juga pasti bakal ikut bahagia. Banyak ya hampir semua program sudah saya ikutin, tetapi untuk saat ini fokus di driver ya, paling driver itu aja sih. Suka duka pas bawa pasien ada. Ya sukanya kalau kita bawa pasien keluar kota, itu kita bakal tahu ya suku atau adat cara pemulasaraan jenazah. Karena di setiap daerah itu pemulasaraan jenazah itu berbeda-beda. Terus dukanya di setiap perjalanan ya pasti ada aja gitu ya. Salah satunya dari mobil itu sendiri gitu ya, ada aja gangguannya, seperti itu sih. Ada, kalau bawain bekal kayak gitu ada sih. Pernah waktu itu bawa jenazah itu dari Johar kalau nggak salah ya, dari Johar ke Garut waktu itu sampai dibawain makanan, air 1 dus, itu ya pokoknya makan makanan tahlilan aja gitu, dibawain semua ke mobil gitu. Itu sih. Sakit apa aja ya, palingan kebanyakan sih anak kecil ya. Salah satunya ada cerita waktu itu malam sekitar jam 11 saya ditelepon sama pihak kantor ya, suruh bawa pasien anak kecil seumuran sekitar 13 tahun dari Dewi Sri ke RSCM Jakarta. Kondisi pasien tuh udah bener-bener kode 1 ya, kode merah, emang udah kejang-kejang terus sepanjang perjalanan, dan sepanjang perjalanan tuh udah memakai oksigen gitu. Waktu itu emang kondisinya urgent, etol belum diisi gitu ya, akhirnya kita lewat non-tol. Alhamdulillah perjalanan 1,5 jam non-tol ke RSCM. Sampai RSCM tuh jam 2 karena berangkar kita tuh masih di IGD, karena IGD tuh ngantri. Akhirnya kita menunggu sampai subuh kita pamit. Di situ tuh si ibunya tuh udah tidur di sampingnya lah, udah tenang gitu ya, udah si anak tuh kondisinya udah stabil. Tapi pas kita jalan pulang sekitar udah sampai exit tol Karawang Barat, dari ketua Karawang Bedul tuh nelpon, pasien yang tadi dibawa tuh katanya meninggal di IGD. Di situ sih nggak tahu kenapa ya. Mungkin pelajaran juga yang buat kita, kondisi apapun dimanapun gitu ya, seumuran apapun nyawa itu bisa diambil kapan aja gitu. Padahal pas saya pulang tuh ya emang kondisi si anak tuh udah stabil, udah tenang di IGD, tapi pas pulang ya nggak tahu itu, wallahu alam ya. Ya keganggu nggak keganggunya sih ya gimana hati kita ya, kalau emang hati kita emang bener-bener niat membantu gitu ya, emang udah suka di dunia kerelawanan, itu mau jam berapapun, mau kapanpun, itu insya Allah sih siap pastinya gitu ya.
Bencana, saya sih sama Kerawang Peduli belum pernah ya diterjunin sampai keluar kota kalau untuk masalah bencana gitu ya. Paling kalau bencana baru di dalam kota aja sih. Paling pengalaman kayak gitu ya, kita bisa dapet pelajaran. Salah satunya kita agar bisa lebih bersyukur karena kita bisa melihat orang-orang lebih jauh di bawah kita. Salah satunya kita bisa membantu dan menolong walaupun dengan hanya sekedar tenaga gitu aja sih. Oke, saya akan menceritakan dari awal ya. Mungkin dulu saya sebelum COVID itu fokus di tour guide ya. Jadi saya jarang di rumah, jarang ada di Kerawang ya. Saya pemandu wisata, emang sekedar tour guide. Jadi saya tuh seneng gitu ngelihat orang-orang seneng tuh ya. Saya seneng karena semenjak COVID semua wisata tuh hampir ditutup ya. Saya tuh di rumah gitu ya, jenuh lah, kayak semacam orang tuh jenuh gitu. Akhirnya ya semenjak itu tuh pas banget banjir Karawang gitu ya. Akhirnya saya gabung aja ke Kerawang Peduli gitu. Dan situ saya mendapatkan apa yang saya dapat di wisata itu gitu. Melihat orang bahagia, melihat orang kebantu, seneng gitu. Ya kita juga ikut seneng. Gitu. Jadi di situ dapat bahagianya itu di situ. Karena di relawan tuh sama kayak di pekerjaan saya dulu. Kayak gitu sih, Kang. Ada, malah banyak banget sih, bukan cuma di luar kota ya, di Kerawang pun masih banyak gitu. Tapi karena keadaan kita juga ya, karena kita juga cuma punya 2 tangan, jadi kita nggak bisa membantu semua masyarakat Karawang. Menurut saya sih wajib, karena manusia itu diciptakan untuk saling tolong menolong. Jadi yang punya rezeki berlebih itu bisa membantu rezekinya. Kalau tidak punya rezeki pun kita masih bisa menolong dengan cara apa? Cara tenaga, kayak relawan mungkin gitu. Karena kenapa milih Kerawang Peduli ya, karena mungkin diajak ya. Salah satunya diajak sama rekan waktu itu. Karena saya pun dulunya bukan relawan, tapi dulunya saya juga donatur yang setiap bulan mungkin ya, setiap perjalanan saya itu saya sisihkan untuk program-program di Kerawang Peduli. Dan akhirnya karena perjalanan saya itu nggak ada gitu ya, sepi karena COVID, ya akhirnya saya diri saya ini gabung ke Kerawang Peduli gitu. Paling jauh tuh pas kurban ya, sampai kita tuh nginep di Pisangan, pantai Pisangan di ujung Cemara ya. Ada nih teman-teman program yang bagus ya, salah satunya ada WMS. Jadi WMS itu kita berbagi makan, kita roadshow ya ke setiap kecamatan. Jadi WMS ini tuh kita berbagi makan untuk orang yang tidak mampu ya, yang mungkin mereka itu tidak bisa makan setiap hari ya, mungkin saja gitu. Tapi karena WMS ini mungkin mereka bisa terbantu walaupun hanya sebungkus nasi, seperti itu teman-teman. Program berikutnya ada BBM, yaitu bersih-bersih masjid atau musola, yang dimana tuh program ini tuh membersihkan musola atau masjid yang mungkin kurang bersih, coba bantu bersihin atau bersihkan dari mulai tempat wudhu, toilet, dan ke dalamnya gitu, atau interiornya, agar para jamaah di masyarakat sekitar musola atau masjid di situ pun bisa lebih semangat dalam beribadah. Pengalaman kurban, kita tuh
Yang pasti kita kurban nggak cuma satu titik ya, yang pasti kita dibagi berbagai titik. Ke tahun kemarin kita saya kedapatan di kelompok di pesisir ya, di pinggir pantai, yang posisinya itu nginep. Kita berangkat dari sore sebelum atau malam takbir ya, kita sholat id di sana. Kita pun berkecimpung lah di masyarakat sana gitu, termasuk warganya, kayak gitu sih. Oke teman-teman sahabat peduli yang saat ini sedang mencari hewan kurban, kami Karawang Peduli juga menyediakan hewan kurban. Tak hanya hewan kurban, kita juga akan mengantar, memotong, dan kita juga nanti bakal ada dokumentasi dan sertifikatnya untuk sahabat peduli. Dari mulai harga 2 juta, 3 juta, dan sampai 4 juta pun seekor kambing ada. Karena di relawan itu yang pertama kita menambah teman, nambah ilmu, nambah pengalaman juga ya. Karena di relawan itu kita bukan hanya sekedar main, distribusi, itu enggak. Yang pastinya ada ilmunya yang dikasih gitu. Terus di relawan juga yang pastinya banyak bonusnya gitu. Salah satunya banyak yang udah di Karawang Peduli itu yang cinlok ya, dibilang cinlok banyak lah. Udah bukan 1-2 pasang lagi, tapi udah mungkin puluhan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin dari saya segitu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi teman-teman jangan lupa di like dan komen, jangan lupa di subscribe juga YouTube Karawang Peduli TV. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang Peduli, spirit membangun kepedulian.